Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di pagi yang indah ini kita akan bersama-sama beribadah. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah pagi tanggal 3 Mei 2020. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami yang menjagai kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang kau berikan pada kami. Sukacita kau berikan pada kami, bahkan badan yang sehat. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin kami ya Tuhan, berkati kami, kuasai kami, agar kami dapat memuji memuliakan namamu. Bapa, ibadah kami dari awal sampai akhir Bapa yang memimpin. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan. Saya ingin menyapa dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Walaupun kita tidak berhadapan, walaupun kita tidak berada di gereja, kita berada di rumah masing-masing, tapi kita akan tetap beribadah. Roh kita akan tetap connect satu dengan yang lain. Kita akan tetap memuji Allah kita. Kita akan tundukkan kepala sejenak. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik. Walaupun di tengah badai seperti ini, Engkau tetap menjagai kami. Engkau tetap melindungi kami. Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Janjimu di dalamku, pulihkan hidupku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Walaupun kita berdiri di tengah badai, tetapi Tuhan tetap menopang kita. Yang namanya badai itu pasti berlalu. Sekali lagi, yang namanya badai itu pasti berlalu. Tidak ada badai yang selama-lamanya terjadi badai, tetapi badai itu datang untuk pergi. Amin. Kita akan bertahan karena Tuhan Yesus selalu menopang kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menopangku. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri
di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara, pujikan lagu ini dengan keras. Ku kan berdiri dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus. Pujikan lagu ini dengan segenap hati. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Selalu pujikan dengan lebih segenap hati. Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Bersama-sama katakan, hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sebab Kau Allah yang baik Bapa. Walaupun kami berada di badai, tapi Engkau menjaga kami. Engkau menopang hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, selama-lamanya baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu, dan Engkau disenangkan atas pujian kami. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata-kata itu diberikan oleh Daud, diucapkan oleh Daud pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul, pada saat dia terhimpit, pada saat dia terkena badai. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita pujikan lagu ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Katakan, hanya dekat Engkau aku tenang Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah pertolonganku.
Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyalah bertol keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara pujikan sendiri. Hanya dekat. Hanya Dia gunung batuku. Amin. Kota bentengku. Bersama-sama kita katakan, hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang paling mulia buat Allah kita. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita lebar-lebar, supaya firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati kita dan dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Kami bersyukur padamu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami yakin dan percaya waktumu akan segera selesai untuk COVID-19 ini Tuhan. Kita semua bisa terbebas. Kita semua bisa merasakan kasih kemurahan Tuhan dan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Secara tidak sadar, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Dengan masalah-masalah seperti ini, kita bisa memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Kita tidak berada di kerumunan umum, kita tidak berada di luar rumah, tetapi kita berada di dalam rumah. Kita bisa memiliki waktu pribadi dengan Tuhan secara lebih panjang, secara lebih bebas.
waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walaupun cobaan datang, tetapi Tuhan akan selesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan bangsaku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara, pujikan lagu ini bersama-sama. Pasti yang terbaik. Kita tidak dapat mengerti waktu Tuhan, tetapi kita hanya bisa percaya kalau waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasih. Tak terasa kita sudah 1 bulan tidak bertemu satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya semangat kita tetap ada. Amin. Mari, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur di bulan pertama Mei ini Engkau izinkan kami ibadah di rumah kami masing-masing. Beri kami ketekunan, beri kami konsentrasi yang tinggi, sehingga kami dapat beribadah kepadamu dan kami dapat menikmati berkat firman-Mu. Hamba-Mu siap untuk menaburkan firman-Mu, dan Roh Kudus saat ini ada bersama dengan kami, akan membagikan firman kepada jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Dalam bulan Mei, tanggal minggu yang pertama ini, apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita? Supaya kita tetap memiliki ketenangan, supaya kita tetap memiliki kewaspadaan, dan bahkan kita dapat menikmati
segala berkat yang telah Tuhan berikan pada kita. Hari ini Tuhan bersama-sama dengan kita akan belajar, Tuhan akan mengajar kepada kita tiang awan dan tiang api. Mazmur 76 ayat 14. Mazmur 78 ayat 14. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Saudara, andai kata kita ikut dalam rombongan perjalanan bangsa Israel dari Mesir yang dipimpin Tuhan untuk masuk Kanaan, kita akan banyak menikmati pelajaran-pelajaran. Banyak Tuhan bekerja di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Mari kita mulai belajar dari awal perjalanan mereka. Keluaran 13 ayat 17 dan ayat 18. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah sudah memastikan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Tetapi Allah tetap menjagai Israel dengan cara luar biasa. Israel tidak diajak melewati Filistin, walaupun itu yang paling dekat. Kenapa? Karena di Filistin nanti mereka harus menghadapi berbagai macam peperangan. Maka Allah mengajak bangsa Israel berputar menuju ke padang gurun. Perhatikan Bapak Ibu, ternyata Allah pegang kendali bangsa Israel. Allah tetap sebagai penentunya. Sehingga apapun yang terjadi, Allah bersama dengan bangsa Israel. Di samping Allah memutarkan jalan di padang gurun, Allah ingin mendidik bangsa Israel agar mereka berserah pada Allah. Sehingga mereka dapat menikmati pimpinan Allah. Hal ini tidak segampang saat kita membaca, Bapak. Melainkan harus benar-benar berani pasrah menurut perintah Allah dan melakukannya. Allah mendidik kita untuk hal-hal seperti itu. Supaya kita ini pasrah hidup, supaya kita ini nurut perintahnya Allah, supaya kita ini melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kejadian 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan berjalan di depan mereka sebagai tiang awan pada siang hari dan sebagai tiang api pada malam hari. Tiang awan itu peneduh seperti mendung yang nutupi, bayangkan Bapak Ibu, yang ditutupi itu 2,5 juta manusia. Jadi mendung yang cukup luas sehingga bangsa Israel tidak tersengat panasnya matahari. Dan pada malam hari menjaga bangsa Israel dengan tiang api, supaya bangsa Israel tidak kedinginan di padang gurun dan juga tidak menghadapi serangan-serangan binatang gurun. Bangsa Israel harus belajar melihat penyertaan Tuhan. Harus belajar menjaga bagaimana Tuhan memberikan penjagaan keselamatan itu. Tuhan memberikan kenyamanan kepada bangsa Israel
Bahkan Tuhan sebagai pemimpin yang menuntun mereka, walau tanpa bahasa, namun mereka harus ngerti. Jadi tiang awan tidak bicara, tiang api tidak bicara, tapi bangsa Israel harus ngerti. Ya, saat tiang awan berhenti, mereka harus berhenti untuk istirahat. Dan pada saat berhenti itu mereka bangun kemah suci. Dan saat mereka berhenti itu mereka mengatur tenda-tenda sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Musa. Hebat. 12 suku memiliki tanggung jawab kedisiplinan kalau ingin selamat. Dan tiang awan, tiang api tetap menjaganya. Perhatikan selama 24 jam Allah menjaga. Hal ini mereka rasakan atau tidak? Pasti tidak dirasakan. Buktinya apa? Begitu kekurangan air mereka bersungut-sungut. Begitu kekurangan daging mereka marah. Setiap saat mereka marah pada Musa. Padahal Allah ada bersama dengan mereka. Padahal Allah menuntun mereka. Padahal Allah memberikan kenyamanan kepada mereka. Inilah manusia. Tiang awan dan tiang api tidak hanya melindungi mereka dari serangan panas dan dinginnya cuaca, tetapi juga sebagai pemimpin dalam perjalanan menuju Kanaan. Itulah hebatnya Allah. Nah, setelah kita mempelajari hebatnya tiang awan dan tiang api, bagi perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, bagaimana tiang awan dan tiang api yang menuntun perjalanan kita sampai ke surga nanti. Sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar yakin. Sekali lagi, sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar yakin bahwa kita telah ditebus melalui karya salib Yesus. Keyakinan inilah yang harus kita tambah keyakinan itu harus kita tambah sampai keyakinan kita ini akan membuat kita berani menyerahkan perjalanan hidup kita kepada Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan kepada orang percaya. Tunggu aku di Yerusalem, aku akan berikan kamu penolongnya lain, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi kita orang tebusan masih dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus supaya kita dapat mengerti penyertaan tiang awan, tiang api yang sekarang tidak berbentuk seperti bangsa Israel dulu, tetapi penyertaan Allah itu tetap ada. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah ialah anak Allah. Allah sangat perhatikan kita. Tetapi bagaimana dengan kita? Masih banyak orang Kristen yang tidak menanggapi kasih Allah dengan serius. Ini Bapak Ibu. Sehingga rasa menjadi anak Allah ini diremehkan. Kita diangkat menjadi anak Allah harusnya bangga, tetapi diremehkan. Tidak begitu membesarkan hati orang-orang Kristen pada umumnya. Allah ingin kita menikmati pimpinannya. Bahkan Allah ingin kita berani menyerahkan perjalanan hidup kita kepadanya. Karena perjalanan hidup itu bagaikan padang gurun yang cuacanya serba tidak menentu. Bagaikan padang gurun Bapak Ibu. Tiba-tiba cuaca panas membakar semak yang tumbuh di padang gurun. Kaki rasanya terbakar. Itu kehidupan padang gurun. Nah, kadang-kadang badai gurun itu tiba-tiba muncul. Memindahkan pasir. Menghalangi perjalanan yang harusnya datar menjadi harus naik. Karena di situ ada gunung pasir yang tiba-tiba muncul menghalangi perjalanan hidup kita. Dan bila malam hari menusuk tulang dinginnya, auman hewan menakutkan, itu terjadi. Dalam perjalanan hidup model seperti itu pasti terjadi.
Jadi itulah hidup. Yang kadang cuaca panas dapat muncul di keluarga. Apalagi saat ini. Keluarga dalam keadaan di rumah saja. Anak-anak di rumah, bapak di rumah. Bagaimana keadaan? Rumah yang tadinya rapi menjadi rumah berantakan karena anak-anak di rumah saja. Nah, ini panas muncul. Kadang-kadang pekerjaan itu panasnya luar biasa. Hari ini pekerjaan rasanya panas. Tidak ada orang yang tidak mengeluh tentang pekerjaan mereka. Sudah berapa orang yang dirumahkan? Sudah berapa orang yang gajinya sudah mulai berkurang? Pengusaha bingung. Siapapun bingung. Panas terjadi. Di lingkungan seringkali panas itu muncul. Di mana-mana bisa muncul panas. Ini perjalanan hidup Bapak Ibu. Apalagi di tengah-tengah corona ini. Kadang dinginnya suasana muncul badai gurun menghalangi perjalanan hidup kita. Tapi apakah Allah diam? Tiang awan tetap ada, tiang api tetap ada. Kita kenal tidak dengan penjagaan tiang awan? Kita kenal dengan penjagaan tiang api? Tidak. Sehingga bagaimanapun sulitnya hidup, jika kita mengenal ada tiang awan dan tiang api, perjalanan kita dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Menghadirkan Yesus harus dapat kita lakukan kapanpun juga. Menghadirkan Yesus. Kenapa? Karena dengan menghadirkan Yesus, semua badai dunia dapat diteduhkannya. Kuncinya mengenal dan merasakan bahwa Allah menaungi kita. Allah menyertai perjalanan hidup kita. Kunci pertama. Mengenal dan merasakan Allah menyertai perjalanan hidup kita. Yang kedua, terimalah tawaran Yesus yang ingin menempati hati kita. Wahyu 3 ayat 20. Terimalah tawaran Yesus, aku mengetuk pintu hatimu. Dan yang ketiga, nikmati tawaran Yesus yang mengatakan, kamu adalah anak-anakku. Tiang awan dan tiang api yang mengawali Mei ini akan menuntun kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang hebat. Di keadaan mencekam seperti ini, di keadaan sulit ini, Engkau tawarkan tiang awan dan tiang api kepada kami. Perjalanan hidup kami akan aman dan nyaman karena Tuhan yang memimpin kami melalui tiang awan dan tiang api. Kami bersyukur Tuhan, Engkau peduli terhadap kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Pengumuman, besok Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab mulai jam 6. Bagi Bapak Ibu yang kepingin ikut, jam 6 duduk manis, jam 6 bersama-sama kita akan menikmati pelajaran Alkitab yang sudah sampai pada Yohanes 5. Ya, yang sudah sampai pada Yohanes 5. Kita tetap berdoa Bapak Ibu supaya COVID-19 ini segera lenyap dari dunia, dari Indonesia, bahkan dari lingkungan kita, sehingga ketakutan, kebimbangan, atau kecurigaan tidak muncul dalam hidup kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk presiden kita. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita.
yang saat ini mengalami kesulitan, mengalami kekurangan, mengalami sakit penyakit, mari kita doakan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau telah berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Sebelum kami selesai ibadah, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, kami berdoa untuk para menteri, kami berdoa untuk para gubernur, kami berdoa untuk para wali kota dan bupati, kami berdoa untuk para camat, kami berdoa untuk para lurah, kades, dan juga kami berdoa untuk RW dan RT. Berikan mereka Tuhan ketaatan pada instruksi Presiden. Sehingga melalui satu instruksi dari atas sampai bawah, mereka akan lakukan dengan bersama-sama. Dengan bersama-sama kita akan mengalahkan COVID-19 ini. Sehingga penyebarannya Engkau hancurkan dan COVID-19 lenyap dari bumi Indonesia. Kami bersyukur hanya dengan kuasa-Mu Tuhan. Bukan dengan akal kami, bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan kekuatan Allah. Dalam nama Yesus, kami patahkan kekuatan COVID-19 dan kami boleh merdeka di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau berkati bangsa dan negara kami. Kau berkati sehingga bangsa dan negara kami tidak akan terjadi chaos, tidak akan terjadi kerusuhan di mana-mana, karena ketenangan Kau berikan. Malaikat-Mu yang berpasukan akan terus berkeliling agar COVID-19 tidak merebak di bumi Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya, hati kami bersatu, hati kami tetap berpelukan satu dengan yang lain. Bahwa di dalam nama Yesus, kita terus bergandeng tangan, bergandeng iman untuk menikmati segala berkat-berkat pemberian-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang bermasalah angkat masalah mereka. Sehingga mereka dapat memuliakan nama-Mu. Dan suatu saat setelah COVID-19 ini lenyap, kami dapat berkumpul kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu di bait-Mu yang telah Kau tetapkan untuk kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Bambang, kami berdoa untuk Hari, kami berdoa untuk Pak Endro, kami berdoa untuk Pak Yusuf, kami berdoa untuk Pak Tris, jamah Tuhan, dengan pemulihan yang sempurna. Kami percaya dengan pemulihan ini kesaksian akan diucapkan dan banyak orang yang mengenal Engkau melalui kesaksian mereka. Kau jamah Pak Sarjianto, Kau jamah Pak Gito, Kau jamah Pak Kadir, Kau jamah Koho, Kau jamah Pak Martono, Kau jamah Pak Marsudi, Kau jamah Pak Gito, Kau jamah Pak Sarjono, bahkan Hendra Tuhan, Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Sementara kami berdoa tangan-Mu Kau tumpang, kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Ci Erin, kami berdoa untuk Ci Iwi, kami berdoa untuk Ci Happy, kami berdoa untuk Makni, kami berdoa untuk Puis. Biar Tuhan juga jamah, pemulihan terjadi. Sehingga dengan pemulihan terjadi, sukacita mereka penuh. Dan dengan sukacita ini, orang tahu bahwa Yesus memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Karyanto, kami berdoa untuk Ibu Mbing, kami berdoa untuk Ibu Titik, kami berdoa untuk Ibu Endang, kami berdoa untuk Ibu Tini, kami berdoa untuk Ibu Sar, kami berdoa untuk Ibu Darto, kami berdoa untuk Ibu Hadi, kami berdoa untuk Omi dan juga untuk Feni. Biar Tuhan juga urapi mereka dengan darah-Mu, Kau ampuni mereka, dengan bilur-Mu Kau sembuhkan mereka. Kami percaya dalam nama Yesus jadilah sembuh. Mereka telah Kau jamah dengan kesembuhan, sehingga hari-hari depan mereka akan menikmati kemurahan Allah yang limpah melalui kesembuhan hari ini. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tugas kami masing-masing. Maka Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan segala karya-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya
dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani biar mengalir dan mengalir limpah. Mulai saat ini engkau akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Allah, marilah kita kembali ke pos kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.